Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nih nggak bikin YouTube ya selama ini. Jadi waktu itu aku ada beberapa kesibukan, ditambah lagi selain bisnis, sekarang aku jadi CPNS. Alhamdulillah. Nah pasti teman-teman yang nonton ini juga lagi berjuang untuk mendapatkan NIP alias lolos CPNS. Nah, hari ini aku bakalan sharing pengalaman aku bisa lolos CPNS Kemendikbud di formasi dosen. Nah, hari ini pantengin videoku sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Oke, yang pertama, teman-teman, untuk lolos CPNS tentunya semuanya, nggak cuma dosen, apapun itu kita harus melalui tahapan yang namanya SKD. SKD itu apa? SKD itu ini, seleksi kompetensi dasar. Nah, jadi buat teman-teman yang mau lulus CPNS, biasanya harus menjawab soal-soal dasar dulu sebagai CPNS secara umum. Jadi ini nggak harus berdasarkan bidang-bidang masing-masing, enggak, tapi semuanya, yaitu yang terdiri dari TIU, kemudian TPA, kemudian juga TWK. Nah, aku bakalan kasih tahu rahasia-rahasia ataupun juga tips dan triknya buat teman-teman. Ya, yang pertama, untuk soal TIU ataupun juga TPA, aku biasanya download di Play Store itu untuk aplikasi-aplikasi latihan soal. Jadi kalau kita makin banyak soal, makin banyak yang kita coba, makin banyak yang kita jawab, itu bakalan makin banyak juga peluang kita bisa memecahkan soal-soal yang lain. Makanya baik itu soalnya hampir sama ataupun juga memang jawabannya itu ada memang yang sama persis dengan soal-soal yang pernah aku jawab di Play Store itu. Nah, jadi teman-teman coba aja aplikasi Play Store berikut ini ya. Tuh, download jangan lupa. Dan jangan lupa lagi itu dipraktekkan untuk dijawab terus. Yang kedua, TWK. Gimana bisa menjawab TWK? Untuk TWK ini agak-agak sulit ya, tapi bukan berarti kalian nggak bisa. Aku aja bisa, artinya kalian juga pasti akan bisa. Nah, untuk TWK ini lebih banyak hafalan tanggal-tanggal, kemudian lagi tempat, sejarah, terus lagi intinya bagaimana keluarga negaraan, seperti itu ya. Nah, jadi caranya adalah sering-sering aja baca dan jawab juga soal-soal yang berkaitan dengan TWK tadi. Kalau aku kemarin itu banyak dikasih teman-temanku itu contoh-contoh soal TWK. Nah, aku pelajari dari situ. Terus lagi aku juga ada buku apa ya, TWK, cuman nggak lengkap amat. Bukunya juga nggak update ya, masih lama, tapi itu pasti akan tetap terpakai karena yang namanya TWK itu kan nggak mesti update terus menerus setiap saat dan nggak banyak ya kalaupun ada update-nya. Nah, jadi sering-sering aja baca itu. Yang jelas kita itu harus sering membaca, coba terus luangkan waktu untuk membaca. Gimana cara membaca yang baik setiap harinya? Tips yang ketiga untuk cara belajarnya. Nah, aku kemarin itu emang nggak sempet banyak waktu untuk belajar karena aku yang namanya pembisnis ya, bisnisnya apalagi di HP juga, terus lagi aku ngomong anak, 2 orang anak, ya kan nggak mungkin aku tinggal karena aku pengen belajar. Nah, tapi di sini aku coba meluangkan waktu untuk belajar ataupun juga minimal bisa jawab-jawab soal. Nah, dari jawab-jawab soal itu kita bisa tahu jawabannya, kenapa bisa jawabannya ini. Nanti logika kita bisa berpikir kok kalau kayak TIU kan, terus lagi TPA, nah itu gimana jawaban yang bagus. Kan biasanya kalau kita jawab soal nanti muncul ya kalau misalnya salah, jawaban yang benar ini. Kan nggak apa-apa karena kita lagi belajar kan. Terus aja jawab, pasti kita tahu jawaban yang benar, oh begini. Tapi sambil kita pikir, oh kenapa jadi gitu, oh ada jawaban kayak gini, ada tulisan ini, ada angka kayak gini nih. Terus misalnya kayak dari angka, biasanya juga ada beberapa aplikasi itu yang kasih tahu angka ini di sini karena ini ya. Jadi maksudnya itu kayak pembahasannya lah. Nah, coba aja teman-teman sering-sering aja download. Kalau udah satu aplikasi, coba lagi aplikasi yang lain. Kalau udah ini di uninstall, terus nanti coba lagi yang lain. Coba terus, pokoknya banyakin aja dicoba dan dilatih. Nanti juga bakalan terbiasa untuk menjawab-jawab soal TIU, TPA. Itu mesti dilatih terus. Nah, terus untuk TPA itu kebanyakan ya aku lebih banyak itu membaca dengan sesama soalnya. Jadi nggak terlalu yang hafalan atau gimana. Itu kebanyakan kan TIU sama TPA ini logika. Nah, itu jadi kita harus sering-sering latihan jawab soal, tapi gimana caranya bisa sering meluangkan waktunya. Nah, untuk latihan ataupun juga membaca, aku biasanya luangkan waktu sehari itu minimal 1 jam untuk bisa belajar.
Jadi belajarnya kapan? Kalau misalnya lagi ngomong anak ya kan, kalau misalnya perempuan emak-emak apalagi. Nah itu aku biasanya adalah dengan cara ketika anak-anakku tidur, aku bakalan luangkan waktu buat jawab-jawab soal di Play Store tadi, aplikasi Play Store tadi. Nah terus itu kan cuma di HP doang kan, jadi agak mudah ya. Aku sambil rebahan itu aku bisa. Terus aku sambil ngapain, duduk santai ataupun juga misalnya apapun itu bisa. Cuman di sini harus fokus 1 jam, itu benar-benar dimanfaatkan dengan maksimal. Jangan misalnya 1 jam itu kita lagi ada di satu tempat yang apa ya, yang ya bisa dikatakan nggak kondusif lah. Jadi lebih baik cari tempat yang memang kita bisa konsentrasi untuk fokus di situ. Minimal 1 jam saja satu hari. Tapi itu rutin dilakukan. Insya Allah bakalan ada terus yang nempel. Misalkan dari 100 soal yang nempel 10 kan lumayan juga tuh. Nah gitu. Jadi caranya yaitu dengan meluangkan waktu per hari itu minimal 1 jam aja untuk belajar dan jawab-jawab soal tadi. Terus kalau TWK kalian juga harus belajar itu ya, tapi jangan bareng semuanya. Misalnya hari ini belajar latihan jawab soal TIU, besok TPA, besok TWK. Nah jadi dijadwalkan gitu biar disiplin. Nanti juga pas jadi CPNS kita juga bakalan harus disiplin. Nah itu tips dan trik untuk SKD. Dan jangan lupa untuk SKD ini yang namanya soal ya pasti nggak sama dengan yang kita jawab pada saat latihan. Gimana caranya kita biar bisa menjawabnya itu apa ya, tenang. Kadang kan gugup karena waktu, takutnya nggak sempat, takutnya salah jawab dan lain-lain. Pokoknya karena pilihannya itu banyak, makin banyak pilihan itu yang justru yang bikin kita bingung ya. Nah jadi kalau aku biasanya kalau aku biasanya itu menyiasatinya yaitu dengan banyak-banyak doa, banyak-banyak baca-bacaan. Pokoknya pas di dalam ruangan itu pas udah selesai aku udah pesimis. Karena kenapa? Karena dari 100 soal, kalau nggak salah 100 soal ya, lupa aku berapa. Yang jelas ada 2 soal yang nggak sempat aku jawab guys. Nah jadi di antara semua soal itu 2 soal yang aku nggak jawab. Tapi alhamdulillahnya tetap masuk 3 besar dari ratusan yang mendaftar. Kalau nggak salah saingan aku kemarin 300 orang. Dan masuk 3, karena yang dicarinya kan cuma 1 doang. Jadi yang dipilih dari SKD itu cuma 3. Nah dari 3 itu aku ranking ke-3 guys. Nah itu jadi di situ paling enggak kita banyakin tadi coba latihan. Kalau udah maksimal nih, udah ngerasa maksimal latihannya, udah mumet kepalanya, yang harus dilakukan adalah pasrah untuk menjawab soal. Apapun soalnya kalian harus jawab dengan tenang dan yakin. Dan jangan lupa doa. Kalau aku biasanya doa duluan, terus juga sungkeman sama orang tua, sama suami. Nah yang nganterin juga anak-anak dan suami. Pokoknya dua tes itu, SKD sama SKB, aku selalu dianterin sama keluarga. Ya aku yakin sih diantar sama keluarga itu juga artinya dirodoin sama keluarga ya kan. Nah jadinya urusannya semuanya lancar. Dan ketika menjawab soalnya kadang kan bingung atau apa. Nah kadang aku juga gimana ya cara jawabnya ya, yang mana yang benar. Dan itu aku biasanya baca doa Nabi Yunus yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah itu selalu aku baca. Jadi setiap soal ini setelah aku baca kalimat soalnya, terus aku baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, baru aku jawab soalnya. Seperti itu terus. Jadi setelah pengumuman aku ingat banget berapa nilai aku, yaitu cuma 344, tapi udah masuk peringkat 3 dari 3 yang lolos SKD. Nah itu jadi itu adalah tips dan trik SKD. Lanjut ke SKB. Oke, sekarang masuk ke tips dan trik SKB. Apa sih kepanjangan SKB? SKB ini seleksi kompetensi bidang ya. Jadi ini adalah seleksi kedua ketika kamu berhasil lolos SKD. Jadi seleksi kompetensi dasar itu lolos. Misalnya formasi kamu yang dicari cuma 2 orang, berarti paling yang dipilih dari 2 orang itu cuma 6. Karena biasanya 1/3. Jadi kalau misalnya dicari 1 berarti yang dipilih 3. Kalau dicari 2 berarti yang dipilih 6. Nah jadi guys, kalau kalian sudah masuk SKB, artinya kalian tinggal 1 langkah lagi
Tuh, jangan sampai disia-siain. Di satu langkah ini kalian mesti maksimalkan apapun yang terjadi, bagaimanapun saingan kalian, ya kan? Terus apa sih tips dan triknya? Nah, tips yang pertama untuk SKB, aku kemarin itu dapat SKB, itu jawab-jawab soal, ya kan, kayak semacam kita SKD juga, jawab-jawab soal, cuman soalnya banyak banget dan berbagai macam bidang. Ada juga soal-soal bahasa Inggris, kemudian soal-soal bahasa Indonesia, intinya kayak kita waktu ujian lah, tapi itu gabungan semuanya. Nah, terus di satu waktu ya, apalagi itu waktu itu pandemi, jadi kita agak gimana ya, protokol, terus lagi pakai masker, pakai face shield, ya kan, lagi itu panas dan ya agak gerah lah pokoknya, bernapas juga agak ngap karena pakai masker, tapi kita harus tetap fokus guys. Jadi itu ada berbagai macam soal, aku lupa berapa soal yang tersedia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menurut aku, karena itu benar-benar nguras waktu karena macam-macam bidangnya, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus lagi apa ya, kemarin itu ada hitung-hitungan juga, aku lupa, pokoknya ada, nanti kita dikasih apa, kertas coretan buat kita ngitung-ngitung. Nah, terus juga bahasa Inggris kita harus baca naskah, terus lagi kita jawab soal-soal pertanyaan. Dan bahasa Indonesia juga guys, itu panjang banget naskahnya dan kita harus jawab dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jadi gimana tips dan triknya, yaitu aku pakai tips dan trik ketiga dari SKD tadi, yaitu aku baca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, setiap jawab soal. Aku lakuin itu terus sampai aku bisa jawab semuanya, dan gak semua juga terjawab alias gak semua benar, dan di situ aku dapat nilai yang hampir sama dengan pesaing-pesaing aku yang 3 orang tadi. Jadi aku itu 3 orang dan di sini aku selisih sedikit sama temanku. Nah guys, untuk SKD sendiri ini bobotnya adalah 40% dan SKB itu 60%. Jadi kalau kalian di posisi kayak aku, posisi ketiga di SKD, maka kalian harus memaksimalkan SKB-nya biar nantinya bobotnya itu kan tingginya di SKB ya. Jadi bisa terkalahkan ataupun juga kebantu untuk SKD-nya. Jadi kalau kalian merasa, aku peringkat 3 nih di SKD, kayaknya nggak bakalan lolos. Oh, jangan salah Perguso. Jadi kalian harus tetap optimis karena aku aja tuh ya 344 dan saingan aku yang peringkat pertama itu adalah 367 kalau nggak salah, aku lupa berapa, yang jelas selisih kami itu beda sekitar 25 nilai seperti itu. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah memaksimalkannya di SKB, seleksi kompetensi bidang. Setelah aku jawab semua soal dan gak semua bisa terjawab dengan baik ataupun juga gak semua nilainya sempurna, banyak kesalahan dan lain-lain, dan itu nilainya kurang lebih sama dengan 3 pesaing aku lainnya. Jadi untuk seleksi yang pertama ini ya, tes pertama, tes jawab soal itu gak bisa bantu untuk angkat nilai SKD aku. So, gimana lagi? Aku harus pikirin 2 langkah selanjutnya, yaitu wawancara dan micro teaching. Gimana untuk wawancaranya? Nah, aku bakalan share gimana lagi untuk wawancaranya. Jangan lupa like, share, dan subscribe dulu. Oke, sekarang kita masuk ke SKD yang kedua, yaitu wawancara. Sebelum tes wawancara, aku sering buka-buka YouTube gimana pengalaman-pengalaman teman-teman yang sudah melakukan SKD. Nah, jadi di situ ada orang-orang yang share pengalamannya, apa yang ditanyain biasanya SKD, dan banyak juga pertanyaan yang muncul itu sama. Pertanyaan pertama biasanya yang muncul adalah, kenapa kamu memutuskan untuk ikutan CPNS? Tuh, jadi itu yang harus kalian jawab. Atau kata lainnya gini, kenapa kamu mau menjadi PNS? Nah, kalian jangan menjawabnya karena kalian butuh kerjaan. No, jangan jawab seperti itu. Atau misalnya karena kalian ingin cari pengalaman. Loh, jangan juga. No. Kalian jangan sekali-kali jawab cari pengalaman. Karena kalian cari pengalaman tidak hanya di sini. Kalian bisa cari di mana saja. Jadi kenapa kalian harus
ikutan PNS atau harus terdaftar di PNS atau pengen jadi PNS? Kalian jawab misalnya karena ada tunjangannya. No, jangan jawab karena ada tunjangan ya. Jadi teman-teman, kalian harus jawab jangan berdasarkan materi ataupun juga misalnya gaji. Yang jelas kalian itu harus jawab karena adanya di sini semacam kompetensi atau juga peningkatan pengembangan kompetensi. Jadi jawabannya itu ada 3. Waktu yang pertama aku jawab adalah kenapa aku pengen jadi PNS. Waktu itu aku jawab karena aku ingin mengembangkan kompetensi diri aku. Karena di PNS ini adalah satu-satunya pekerjaan yang bisa menunjang ataupun juga mendukung buat aku berkembang kompetensi terutama dalam hal akademik. Sedangkan kalau misalkan di bisnis, aku nggak ada yang menunjang dalam hal akademik aku. Melanjutkan ke S2, S3 ataupun juga selanjutnya ke arah yang perkembangan untuk akademik itu nggak ada kecuali di PNS. Jadi aku jawab itu. Jadi jawaban yang pertama adalah untuk mengembangkan kompetensi akademik hanya di sini. Sedangkan di pekerjaan lain aku belum menemukan gitu. Jadi jawabannya adalah karena saya ingin mengembangkan kompetensi akademik saya. Karena saya melihat untuk PNS ini kompetensinya selalu dikembangkan terutama dalam kompetensi akademik yang mana saya orangnya ingin terus berkembang. Tidak mau di situ-situ saja. Sedangkan di pekerjaan saya sebelumnya saya belum menemukan untuk pengembangan kompetensi akademik. Begitu jawabannya ya. Nah, jawaban yang kedua, karena PNS ini adalah langsung dari abdi negara dan di sini kita bisa menyalurkan pendapat kita ataupun juga nantinya bagaimana kinerja kita langsung kepada negara. Kemudian yang ketiga adalah di PNS juga untuk kemakmurannya terjamin terlihat dari remunerasi yang ada, yaitu bagaimana PNS sekarang menjadi lebih makmur dan juga meningkat. Terlebih lagi, di sini saya bisa menyalurkan ilmu-ilmu saya yang memang sesuai dengan bidang ini. Gitu jawabannya ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yang kedua, kemarin aku yang lebih agak sulit karena itu memang di bidang aku, sedangkan aku itu biasanya bisnis Japra. Tapi pas itu aku dapet jawaban yang benar-benar di bidang aku guys, dan di situ aku udah jarang buka-buka buku, jadi agak-agak lupa. Di situ aku ditanya gimana prinsip dari keilmuan aku, intinya sih begitu. Dan aku jujur saja kalau aku nggak bisa jawab karena aku memang lupa. Jadi di situ kita terlihat juga gimana kejujuran kita dari wawancara itu. Terus lagi pertanyaan selanjutnya yang ketiga yang biasanya muncul itu adalah Anda apa saja komunitas yang Anda miliki. Nah, di situ aku jawab waktu itu komunitas aku adalah SIJUM, yaitu nasi Jumat. Jadi aku ada komunitas untuk menggalang dana dan menyalurkannya setiap hari Jumat, yaitu berupa nasi bungkus seperti itu. Dan aku untuk komunitas lagi itu biasanya di bisnis, dan di situ yang aku kasih tahu. Nah, untuk kalian yang belum punya komunitas, sebaiknya ikutan komunitas dulu dari sekarang, ya kan? Biar nantinya bisa jawab kalau misalkan kalian ditanya komunitas. Karena di sini kita sebagai PNS juga harus bisa mengembangkan diri dan juga punya jejaring, alias punya jaringan lah di mana-mana seperti itu. Dan yang keempat yang paling aku ingat dan juga banyak pertanyaan muncul itu adalah gimana apa prestasi terbesar kamu? Tuh, jadi aku mikir, perasaan aku biasanya masuk peringkat 3 besar ataupun juga ranking 1 kayaknya nggak besar banget deh itu. Terus aku mikir lagi, aku terpilih jadi top leader itu juga lumayan. Tapi gimana kata-katanya biar aku bisa lebih mudah dicerna dan itu berlaku umum. Dan aku jawab, aku berhasil mengembangkan orang dari yang akunya tadi 1 orang dan sekarang itu menjadi 1000-an orang untuk menjalankan bisnis gitu. Jadi aku jawabnya adalah aku sebagai pengembang. Nah, jadi teman-teman coba aja untuk merangkai kata-kata ataupun juga menyiapkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan kalian juga harus sambil cek lagi bagaimana pengalaman orang, karena setiap orang berbeda untuk wawancaranya, karena pewawancaranya beda, kemudian lagi nanti situasi, kondisi dan juga bidangnya berbeda.
Lalu yang ketiga, micro teaching. Jadi teman-teman, buat kita yang menjadi dosen dan harus melalui yang namanya SKB, ini adalah melakukan micro teaching dulu, yaitu kita ngajar. Kalau kemarin itu pandemi, jadi harus melalui virtual. Nah, untungnya seperti itu ya. Jadi lumayan meredam kegugupan sedikit ya kan, karena di rumah sendiri. Terus caranya gimana? Tips dan triknya? Tips yang pertama, untuk SKB kamu harus cari tahu dulu bagaimana mata kuliah yang ada di perkuliahan tempat kamu mendaftar. Kemudian yang kedua, cari bahan yang sesuai dan kamu kuasai, biarpun kamu udah lama nggak pegang buku. Terus yang ketiga, jangan lupa dimasukin bahasa Inggris, dan kamu juga harus mengajar dengan ada sedikit-sedikit bahasa Inggris. Nggak harus full bahasa Inggris ya kan, tetap bahasa Indonesia tapi adalah dimasukin bahasa Inggrisnya begitu. Nah, jadi kalian yang selanjutnya yang paling penting sekali adalah ketika kalian wawancara ataupun juga micro teaching, kalian harus percaya diri. Dan gimana caranya suara kalian itu tidak terdengar gugup. Bagaimana caranya kalian itu meyakinkan. Jadi sebelum kalian muncul ataupun juga ketemu wawancara ataupun juga micro teaching, kalian harus latihan dulu. Latihan sering-sering. Caranya gimana? Kalian harus menyiapkan waktu dalam satu hari itu minimal 1 jam untuk kalian latihan. Oke? Nah, itu tadi tips dan triknya. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Semoga sharing aku hari ini bermanfaat buat kalian untuk pejuang NIP semuanya, dan semuanya bisa lolos dengan hasil terbaik. Selamat pejuang NIP, semoga kalian berhasil dan bisa lolos CPNS tahun ini. Jangan lupa tonton next video ya.